connections with my players at Strasbourg, with some of the fans, with the staff. But when you hear that a club of this magnitude is interested in you being there. Di London Selatan, di bawah langit mendung Selhurst Park, Chelsea bukan hanya mencari kemenangan, mereka mencari jawaban. Sebuah kemenangan yang tidak hanya merangkai angka di papan skor, tetapi menjawab keraguan, membangun momentum, dan mengirimkan pesan kepada seluruh Premier League. Inilah kisah taktik, persiapan, dan pelaksanaan dari pertandingan antara Crystal Palace dan juga Chelsea, di mana perubahan strategi, kerja keras, dan kepemimpinan taktik Liam Rose Senior membentuk sebuah kemenangan penting bagi The Blues. Pada tanggal 25 Januari tahun 2026, Chelsea bertandang ke Selhurst Park untuk menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan Premier League musim 2025-2026. Menjelang laga, Chelsea tengah dalam fase naik di bawah pelatih baru. Sementara Palace menghadapi krisis performa panjang tanpa kemenangan. Pertandingan ini pun penting bukan hanya sebagai derby London Selatan, tetapi sebagai momen kunci bagi Chelsea untuk mengukuhkan dirinya dalam perebutan zona Liga Champions dan menjauh dari persaingan tengah klasemen. Chelsea menang 3-1 dengan 3 gol masing-masing dicetak oleh Estevao, João Pedro, dan Enzo Fernandez. Estevao sendiri membukakan gol pertama dengan skema cepat setelah kesalahan dari Palace. Sementara João Pedro, gol keduanya pun lewat kerjasama dengan Estevao. Dan gol Enzo Fernandez, gol penalti setelah VAR memutuskan handball. Sementara Palace hanya mampu membalas lewat Chris Richards di penghujung laga. Adam Wharton dari Palace pun juga diusir wasit akibat menerima 2 kartu kuning, membuat tuan rumah bermain 10 orang dan semakin kesulitan membalikkan keadaan. Media besar Inggris pun menyoroti performa Chelsea yang tajam dan juga profesional. The Guardian mencatatkan kemenangan ini membawa Chelsea naik kembali ke posisi 4 klasemen Premier League setelah periode tanpa kemenangan di laga tandang. Sky Sports juga menyoroti bagaimana Chelsea memanfaatkan momen cepat untuk mencetak gol dini dan menekan lawan, serta bagaimana Palace kini dalam tren negatif tanpa kemenangan panjang. Pelatih Liam Rose Senior menerapkan struktur yang jelas dan disiplin sepanjang pertandingan. Poin-poin taktik utamanya, yang pertama, formasi dan struktur. Chelsea tampil dalam formasi yang fleksibel, umumnya 4-2-3-1, dengan fokus pada transisi cepat dan tekanan terorganisir dari lini depan. Rose Senior pun memposisikan Enzo Fernandez sebagai pengendali ritme, sekaligus memberikan ruang bagi Estevao dan João Pedro untuk beroperasi di depan. Lalu yang kedua, pertahanan terorganisasi. Chelsea bertahan sepenuhnya dari depan, dengan striker dan penyerang sayap melakukan tekanan pertama untuk memaksa lawan kehilangan bola segera. Rose Senior pun menyebutkan pertahanan terorganisasi sebagai kunci kemenangan. Kami bertahan dari depan, terorganisasi dengan baik dan sangat efektif, ujar Rose Senior setelah pertandingan, mencerminkan filosofi pertahanan proaktif. Chelsea tidak hanya menunggu Palace membuat kesalahan, mereka aktif dalam transisi cepat. Chelsea memanfaatkan bola kedua dan kesalahan lawan untuk meluncurkan serangan balik cepat. Contoh jelas adalah gol pertama Estevao yang lahir dari bola bek Palace yang salah diumpan kembali. Lalu ada pergerakan lini tengah.
Fernandes sebagai playmaker sering memainkan bola maju untuk membuka ruang ke sayap dan ke depan, menciptakan peluang yang kemudian dikonversikan menjadi gol oleh Pedro. Kemenangan Chelsea ini pun tak lepas dari pemain kunci dan peran serta kemampuan individu setiap pemainnya, seperti Estevao. Gol pembuka dan assist ke João Pedro menunjukkan kecepatan, teknik, dan keberanian gelandang Brazil muda ini dalam mengakselerasi serangan Chelsea. Lalu ada João Pedro menindaklanjuti peluang dengan penyelesaian klinis, menegaskan perannya sebagai pencetak gol penting Chelsea musim ini. Lalu Enzo Fernandez tenang dari titik penalti, mencerminkan kepercayaan diri dan kualitas eksekusi di momen krusial. Kemenangan ini pun membawa Chelsea naik ke posisi keempat klasemen sementara Premier League, yang berarti mereka sementara masuk ke zona tiket Liga Champions. Target penting dalam ambisi musim ini. 3 poin ini pun juga mengakhiri tren tanpa kemenangan tandang dan memberikan momentum kuat jelang laga berikutnya, termasuk pertandingan penting di Champions League. Meskipun menang, Rossinior tetap menyebut Chelsea bisa lebih baik dalam penguasaan bola, terutama babak pertama, menunjukkan bahwa tim masih dalam tahap perkembangan di bawah arahannya. Idenya tentang struktur taktis baru menunjukkan bahwa Chelsea bukan hanya menunggu. Mereka mengembangkan DNA taktik Rossinior yang lebih agresif dan terorganisir. Hal yang patut diawasi dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Permainan Chelsea ini pun di Selhurst Park bukan sekedar hasil. Ini adalah simbol rejuvenasi taktik dan mental tim. Menang di stadion yang sulit seperti Palace bukanlah hal yang mudah. Apalagi dengan banyak perubahan pemain dan gaya baru di bawah manajer baru. Chelsea menunjukkan bahwa mereka bisa menekan, mendominasi, lalu menyelesaikan peluang dengan efektif. Formasi yang diperlukan dalam perebutan gelar. Kemenangan ini bukan sekedar 3 angka. Ini adalah langkah Chelsea kembali ke jalur atas klasemen melalui strategi, kebersamaan, dan keberanian taktik. Dan bagi Rossinior, ini bukan hanya hasil pertandingan, tetapi jawaban atas tantangan besar yang datang sejak awal musim. Di Selhurst Park, Chelsea tidak hanya pulang membawa 3 poin, mereka membawa pesan. Pesan bahwa proyek baru di bawah Liam Rossinior bukan sekedar eksperimen, melainkan arah yang mulai menemukan bentuknya. Dari build up yang rapi, transisi cepat, hingga penyelesaian yang klinis, kemenangan 3-1 atas Crystal Palace menjadi simbol kebangkitan Chelsea dalam persaingan papan atas Premier League. Perjalanan masih panjang, tantangan belum selesai. Namun malam ini, Chelsea membuktikan bahwa mereka siap bersaing. Terus ikuti setiap cerita besar, analisis mendalam, dan drama sepak bola dunia hanya di Soccer First ID News. Jangan lupa untuk subscribe, karena di sini sepak bola diceritakan dengan makna. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID News.